Saya Febri. Kisah ini terjadi saat saya dan keluarga sedang melakukan liburan. Setelah sekian lama kami tidak pergi berlibur karena pandemi yang mengharuskan setiap orang berdiam diri di rumah. Tentunya liburan ini sangat ditunggu-tunggu dan berharap akan menjadi menyenangkan. Kami memutuskan untuk pergi berlibur ke suatu daerah yang bisa memberikan ketenangan dan kesejukan untuk menghilangkan rasa penat dan bosan selama masa karantina atau PSBB yang mengharuskan semua orang berada di rumah saja. Terus terang saja, saya adalah orang yang tidak bisa berdiam diri, sehingga ketika ada kebijakan tersebut, saya merasa bosan, lelah dan jenuh, harus berdiam diri di rumah, dan mengerjakan semua pekerjaan kantor di rumah saja. Ya, kami memutuskan untuk berlibur ke suatu daerah yang sejuk dan damai. Lokasinya adalah di suatu daerah di Jawa Barat. Kami mencari lokasi yang memang jauh dari kerumunan untuk menghindari diri dari terpapar COVID-19. Singkatnya, kami pun berangkat untuk segera berlibur ke tempat yang kami tuju. Penuh dengan kegembiraan dan harapan, mendapat ketenangan dan kesejukan pun menyertai keberangkatan saya dan keluarga. Ketika kami sampai di penginapan, kami puas karena rumahnya besar dan indah dengan pemandangan yang hijau dan dikelilingi pemandangan yang sangat bagus. Ini sesuai dengan ekspektasi saya. Ini nih baru liburan, ucap saya dalam hati. Waktu itu saya sampai ke tempat penginapan sekitar jam 15 waktu Indonesia Barat atau jam 3 sore. Cuaca saat itu sangat sejuk. Karena saya terpesona dengan lokasi penginapan tersebut, saya memutuskan untuk berkeliling di sekitar halaman penginapan yang sudah saya sewa untuk 3 hari ke depan. Namun ketika melihat area sekitar penginapan, saya agak sedikit merinding. Masalahnya, rumah penginapan tersebut terletak di sebelah kuburan tua. Untungnya, pemilik rumah sudah membangun tembok tinggi sebagai pagar di bagian yang menghadap ke kuburan tua tersebut. Mungkin pemilik rumah tidak mau para penyewa yang menginap merasa takut, dalam pikiran saya. Pada malam pertama menginap di penginapan tersebut, saya bersantai di lantai atas, sementara anggota keluarga yang lain masih mengobrol di ruang tamu di bawah. Saya berbicara ke anggota keluarga yang lain, saya hanya ingin istirahat. Hingga akhirnya saya tertidur. Saat saya tertidur tersebut, saya merasa seperti ada yang menyentuh ujung kaki. Karena itulah, saya pun terbangun.
Sentuhan sekilas itu membuat saya jadi susah tidur lagi. Saya kira itu mungkin istri saya. Tapi saat saya bangun, tidak ada orang di kamar. Dalam keadaan bingung, memikirkan siapa yang menyentuh kaki saya, tiba-tiba saya melihat seseorang lewat di luar jendela kamar yang terbuka. Padahal menurut perasaan saya tidak pernah membuka jendela tersebut. Saya makin merinding karena gorden jendela juga ikut tersingkap. Dalam kondisi ketakutan setengah mati, saya memberanikan diri untuk menutup jendela kamar yang terbuka. Saat itulah tiba-tiba saya mencium bau yang sangat wangi. Karena merasa takut, saya memutuskan untuk lari ke ruang tamu di bawah untuk bergabung bersama dengan anggota keluarga yang lainnya. Namun entah kenapa, saat saya ingin menggerakkan kaki untuk lari, langkah saya juga tiba-tiba terasa lemah dan mulut terasa berat untuk berteriak memanggil istri. Jantung pun terasa seakan mau copot saat saya melihat dengan jelas sosok perempuan berkebaya dan berselendang putih, wajahnya pucat. Rambutnya panjang berantakan dengan uban yang begitu banyak. Sosoknya sangat menakutkan. Tatapan matanya tajam dengan warna hitam yang mengelilingi kelopak matanya. Memandangi saya sambil tersenyum. Tatapan matanya tajam. Walaupun tersenyum padaku, tetapi senyuman itu menyeramkan. Yang lebih menakutkannya lagi, dia pun tertawa seperti menertawakan saya. Saya hanya mampu memejamkan mata dan membaca ayat Al-Quran sebagai pelindung diri. Usai membaca ayat suci, kaki saya baru bisa bergerak seperti biasa. Ketika saya membuka mata, sosok wanita seram itu sudah lenyap. Ternyata
Penampakan perempuan seram berkebaya dan berselendang putih itu juga dilihat oleh adik ipar saya. Hal itu diungkapkan adik ipar saya yang dari awal sudah merasa aneh dengan penginapan tersebut. Menurut adik ipar saya juga melihat perempuan berkebaya memakai selendang putih ketika menutup pagar. Wanita misterius itu berjalan menuju kuburan tua. Adik ipar saya awalnya tidak melihat hal yang ganjil, tetapi merasa aneh karena wanita tersebut berjalan masuk ke kawasan kuburan malam-malam. Yang lebih menakutkan, sosok itu tiba-tiba terbang dan hinggap di atas pohon. Adik ipar saya langsung lari masuk ke rumah dalam keadaan ketakutan. Dia menjelaskan seperti itu. Meskipun tidak ada gangguan buruk terjadi pada keluarga, saya mengaku pengalaman tersebut tidak akan pernah bisa dilupakan. Karena itulah kali pertama saya melihat sosok menakutkan. Tidak ingin mengalaminya lagi, saya dan adik ipar memutuskan untuk mengajak anggota keluarga yang lain untuk mencari penginapan yang lain saja. Rusak sudah harapan saya untuk berlibur menenangkan diri dari kejenuhan. Karena proses karantina atau PSBB selama masa COVID yang mengharuskan semua orang berada di rumah. Itulah cerita pengalaman saya pertama kali melihat sosok misterius yang aneh dan menakutkan.